Oke, pagi ini saudara, kita merayakan hari Jumat Agung, yaitu hari di mana Tuhan Yesus disalibkan. Kalau kita renungkan, Jumat Agung ini dikatakan bahwa adalah hari yang tergelap atau hari yang terkelam di dalam sejarah manusia. Nah, tapi hari yang kelam, tapi juga hari yang membuka jalan kepada keselamatan. Ya, jadi di tengah kesunyian dan penderitaan yang Tuhan Yesus rasakan, disalib, ada suara dari kasih Allah yang bergema buat kita semua, saudara dan saya, untuk memberikan pengharapan buat kita. Amin. Nah, kita mau belajar pagi ini bahwa salib adalah bukti dari kasih Allah yang sangat teramat besar bagi saudara dan saya. Saya kasih judul khotbah saya pagi ini, A Journey to the Cross. Ya, jadi mari pagi ini bersama-sama kita merenungkan ada 4 hal saja, 4 pelajaran penting yang kita bisa belajar dari salib Kristus. Hal yang pertama yang kita bisa belajar adalah Jumat penderitaan atau Jumat Agung ini adalah jalan menuju Minggu Kemenangan. Jadi tidak akan ada kebangkitan, tidak akan ada kebebasan kalau tanpa melewati Jumat Agung. Tidak akan ada kemenangan tanpa melalui salib. Ya, jadi seringkali kita semua, saya juga mungkin kita ingin untuk langsung menuju pada Minggu Kemenangan. Kita ingin merasakan kemenangan, kita ingin menikmati kebangkitan, kelegaan, kebebasan. Tapi jangan lupa bahwa jalan menuju kebangkitan harus melewati salib. Amin. Dan Tuhan Yesus melewatinya. Kita lihat Yohanes 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24 firman Tuhan katakan bahwa sesungguhnya jika sebutir gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Nah, kita lihat dari firman ini, Tuhan Yesus tahu bahwa sebelum kemuliaan akan ada penderitaan, dan sebelum ada kebangkitan akan ada kematian. Jadi Yesus menjalani jalan penderitaan ini untuk kemudian dia dapat bangkit dalam kemenangan. Nah, demikian juga di dalam hidup kita. Saya percaya bahwa Tuhan izinkan dalam hidup kita, untuk setiap kita, saya nggak tahu kapan, tapi setiap kita akan menjalani masa Jumat Agung kita. Hari-hari yang gelap, mungkin hari-hari yang penuh penderitaan, hari-hari di mana kita dikhianati, kita mengalami banyak hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi percayalah saudara, setelah kita melewati hal itu, akan ada pemulihan, akan ada kemenangan yang akan kita terima. Amin. Jadi Jumat bukan akhir cerita. Hari Minggu akan segera tiba. Amin. Dan kita akan menjalaninya bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, saya mau katakan bahwa mungkin hari ini saya nggak tahu kondisi Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi mungkin saja saudara sedang berada dalam titik terendah dan mungkin saudara ingin menyerah. Saya mau bilang bahwa jangan menyerah karena jalan salib itu bukan jalan buntu, tapi jalan salib adalah jalan yang menuju kemenangan. Amin. Ya, itu hal yang pertama. Tanpa hari Jumat gak akan ada kemenangan di hari Minggu. Hal yang kedua,
cara pandang kita tentang salib. Mungkin banyak dari kita melihat salib hanya sebagai sebuah dekorasi. Mungkin hanya sebagai liontin yang kita pakai. Tetapi kita harus belajar untuk melihat lebih dalam arti dari salib. Kalau kita lihat gambaran dari salib, salib menyatakan atau menggambarkan tentang penghukuman, saudara. Yesus disalib, dia dicemooh, dia dihina, dia disiksa. Jadi salib menyatakan penghukuman dan salib memberi gambaran bahwa kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Makanya harus Tuhan Yesus yang turun ke bumi untuk menjalaninya bagi kita. Ya. Kita lihat 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. 1 Korintus 1 ayat 23 sampai 24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Nah, berbicara soal kekuatan Allah atau kuasa Allah dan hikmat Allah, mungkin ada orang-orang yang skeptis dan berkata bahwa kalau Tuhan punya kuasa, punya kekuatan, kenapa dia tidak berdaya di kayu salib? Dan mungkin orang-orang pandai bisa berkata bahwa harusnya Tuhan Yesus itu pintar. Kenapa dia salah perhitungan sehingga dia berakhir di kayu salib? Tapi saudara dan saya tahu bahwa apa yang Yesus lakukan, karena tadi ayat yang tadi dikatakan bahwa biji gandum itu harus mati dan dia akan menghasilkan banyak buah. Kalau dia tidak mati, dia tidak akan menghasilkan banyak buah. Ya, jadi kita belajar di sini ada dua hal yang saya mau rangkum buat saudara. Salib menyingkapkan dua hal. Yang pertama adalah kita manusia sangat berdosa sehingga Yesus harus mati untuk kita. Gak ada korban pengganti lain yang bisa menggantikan untuk menebus dosa kita selain Tuhan Yesus, anak Allah yang tunggal yang tidak berdosa itu. Karena kita sangat berdosa, saudara. Dan hal yang kedua, kita sangat dikasihi sehingga Yesus rela mati untuk kita. Amin. Saudara merasakan kasih Tuhan buat saudara? Ya, amin. Nah, hari ini saya mau katakan bahwa mari saudara dalam keadaan kondisi apapun yang saudara alami, jangan lari dan bersembunyi di dalam dosa. Mari pagi ini datang kepada Tuhan yang telah memikul semua dosa dan beban saudara, yang telah menebus saudara dengan hidupnya, dan bersyukur untuk kasih-Nya buat saudara. Amin. Hal yang ketiga kita belajar adalah salib adalah tanda awal dari perubahan. Salib adalah tanda awal dari perubahan. Jadi salib bukan akhir ya. Yesus ke salib dia tidak selesai di situ saja. Tapi ada sesuatu yang merupakan puncaknya ya. Dan kita lihat bahwa dari salib lahir kehidupan yang baru. Waktu Yesus mati, dia bangkit kembali. Amin, dia mengalahkan maut. Dan juga kita belajar bahwa dari lukanya kita mendapat kesembuhan. Apa yang Yesus lakukan di kayu salib? Dia rela untuk jalani itu karena dari lukanya saudara dan saya mendapat kesembuhan. Amin. 2 Korintus 5 ayat 17 kita bisa lihat. Di situ firman Tuhan katakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu,
sesungguhnya yang baru sudah datang. Ya. Jadi Yesus tidak mati supaya kita tetap hidup dengan cara hidup kita yang lama. Tetapi oleh karena salibnya, karena dia datang menebus kita di salib, hidup kita berubah. Salib itu yang mengubah hidup kita. Nah, apa saja yang dirubah oleh salib dalam hidup kita? Kita bisa belajar bahwa salib itu mengubah identitas diri kita. Kita orang yang berdosa ditebus dan kita menjadi anak-anaknya. Kita dibebaskan dari segala dosa kita. Dan kemudian apa yang diubah oleh salib juga? Salib mengubah tujuan hidup kita. Orang-orang yang menemukan juru selamat, dia menemukan juga tujuan hidupnya, saudara. Dan salib merubah cara hidup kita dan bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Amin, saudara. Waktu kita sadar bahwa kita sudah ditebus, kita akan berubah cara hidup kita. Juga kita akan berubah cara kita untuk memperlakukan orang lain. Ya, saya mau kasih contoh di sini dari kisah Yusuf dari Arimatea. Nah, saudara, kalau kita lihat mungkin hanya beberapa ayat saja, tapi kita lihat siapa itu Yusuf dari Arimatea. Yusuf dari Arimatea adalah anggota Sanhedrin ya. Sanhedrin itu majelis pimpinan agama orang Yahudi. Jadi Yusuf Arimatea adalah anggota dari majelis pimpinan agama Yahudi. Kemudian kalau saudara dan saya kita lihat dalam Lukas 23 ayat 50. Di situ dikatakan tentang Yusuf Arimatea ini, dikatakan bahwa adalah seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar dan seorang yang baik lagi benar. Jadi Yusuf itu seorang yang baik dan benar. Dan juga ternyata dia adalah murid Yesus. Tapi murid Yesus yang sembunyi-sembunyi. Murid Yesus yang diam-diam. Gitu. Karena apa? Kalau Yohanes 19 ayat 38 katakan bahwa sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus. Tapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang-orang Yahudi. Ia kemudian meminta pada Pilatus supaya diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Nah, kita melihat bahwa Yusuf Arimatea adalah seorang yang baik dan benar. Dan dia juga murid Yesus, tapi dilakukan dengan diam-diam karena dia takut pada pimpinan orang-orang Yahudi. Nah, tapi saudara lihat, waktu seseorang bertemu dengan salib, bertemu dengan juru selamatnya, dia berubah. Dikatakan bahwa setelah kematian Yesus, kalau kita baca lanjut, Yusuf kemudian memberanikan diri dan dia datang pada Pilatus untuk meminta tubuh Yesus. Nah, saudara tahu bahwa apa yang Yusuf lakukan ini bukan tindakan sembarangan. Ini adalah tindakan yang berani. Karena secara sosial dan politik bisa membahayakan posisinya. Makanya kenapa dia melakukannya diam-diam, saudara. Dan kemudian kita baca bahwa Yusuf bahkan menyiapkan kuburannya sendiri yang masih baru, yang harusnya dia siapkan untuk dirinya, untuk dipakai oleh Tuhan Yesus. Ini tindakan apa, saudara? Ini adalah tindakan kasih dan iman. Ya. Dan kita lihat dari kisah ini bahwa salib mengubah ketakutannya menjadi keberanian. Amin. Jadi kita bisa belajar bahwa Yusuf adalah contoh pertobatan dari orang-orang yang sebelumnya mungkin takut, diam, tapi karena sentuhan dari pengorbanan Yesus,
maka dia berani bangkit. Jadi kita lihat salib mengubah Yusuf dari murid yang diam-diam menjadi seorang saksi yang pemberani. Amin. Kalau itu Tuhan bisa lakukan dalam kehidupan Yusuf, Tuhan juga bisa lakukan dalam hidup saudara dan saya. Ya. Jadi pertanyaannya buat kita, apakah saudara bisa renungkan, apakah kuasa salib itu sudah mengubah hidup kita? Apakah saat ini saudara sudah hidup sebagai orang yang ditebus atau saudara masih hidup dengan cara yang lama? Itu perlu untuk kita renungkan saudara di hari Jumat Agung ini. Ya. Kemudian yang keempat, yang terakhir. Yesus menunjukkan iman yang melampaui segala keadaan. Kalau kita lihat di atas kayu salib, apa yang Yesus lakukan? Dia berseru ya dalam Matius 27 ayat 46. Eli Eli lama sabachthani, dia katakan, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kemudian dalam Lukas 23 ayat 46, saudara bisa lihat bahwa akhirnya dia berkata bahwa, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Nah, dua pernyataan ini sangat bertolak belakang kalau kita pelajari ya saudara. Jadi dua pernyataan ini walaupun bertentangan itu menunjukkan bahwa iman Yesus itu melampaui segala keadaan. Menunjukkan bahwa bagaimana dia mempercayai Bapanya melebihi segala keadaan yang ada. Ya. Jadi Yesus mengetahui tentang kematiannya. Dan dia mengetahui tentang penderitaan yang akan dialaminya. Tapi kenapa dengan sukarela dia tetap pergi ke salib? Bukan hanya karena dia mengasihi saudara dan saya. Tapi dia punya iman yang besar kepada apa yang Bapaknya katakan. Dia taat sampai mati di kayu salib. Ya saudara. Jadi kalau kita baca firman Tuhan ini dikatakan bahwa 3 kali dia datang berdoa dan dia mencoba untuk meminta pada Bapaknya. Kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tapi pada akhirnya dia katakan bahwa bukan kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ya, jadi Yesus tahu tentang akan ada kebangkitan. Tapi untuk sampai ke kebangkitan itu, dia harus dulu melalui penderitaan. Dia harus melalui jalan penderitaan. Dia harus masuk dalam kematian yang menakutkan. Walau untuk seorang Yesus sekalipun saudara. Karena saat itu dia manusia 100% ya. Jadi Yesus pun punya rasa takut. Kalau kita baca dia berdoa sampai peluhnya itu seperti titik-titik darah, ya. Jadi kita lihat iman percayanya kepada Bapa yang membuatnya mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan segala yang dia miliki untuk taat sampai mati, ya. Padahal kita masih bisa lihat pergumulannya. Waktu di kayu salib, waktu Bapa meninggalkan dia bisa berkata, Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Tapi kemudian dia berbalik untuk menyerahkan nyawanya ke dalam tangan Bapa. Ya. Jadi sebagai manusia, Tuhan Yesus menjadi teladan bagi kita bagaimana kita harus mempercayai Bapa. Nah, saya mau ajak kita lihat satu kisah lagi, yaitu kisah tentang Simon dari Kirene. Ya, siapa itu Simon dari Kirene? Simon dari Kirene adalah seorang yang berasal dari kota Kirene. Itu tempatnya di Libya, di Afrika Utara ya saudara. Nah, kalau kita baca terjemahan Alkitab, kita melihat dikatakan bahwa kemungkinan Simon dari Kirene ini
Dia tuh adalah orang Yahudi, tapi kemungkinan dia itu hanya datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Karena Paskah itu event yang besar ya saudara, jadi banyak orang datang untuk merayakan Paskah. Nah, tapi waktu dia datang untuk merayakan Paskah, kemudian dia dipaksa, dia bertemu dengan Yesus di jalan dan kemudian oleh prajurit-prajurit dia dipaksa untuk memikul salib Yesus. Kita bisa baca itu di dalam Lukas 23 ayat 26. Dikatakan bahwa ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Ya, jadi saudara lihat, dia datang untuk merayakan Paskah, tapi di tengah jalan dia bertemu dengan Yesus dan Yesus itu sudah sangat lemah karena habis dicambuk, habis dilakukan banyak hal, dihina segala macam, dimahkotai duri. Yesus itu berjalan memikul salib dan dia sudah terlalu lemah, belum sampai di Golgota. Dan kemudian Simon bertemu di jalan dengan dia dan prajurit memaksa Simon untuk memikul salib Yesus dan membawanya sampai ke Golgota, saudara. Jadi kita melihat bahwa Simon mengalami perjumpaan yang langsung dengan penderitaan Tuhan Yesus. Dia merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan walaupun gak sampai sepenuhnya ya saudara. Nah, banyak ahli percaya bahwa pengalaman ini berdampak dalam kehidupan Simon. Dampaknya sangat besar dalam kehidupan Simon juga keluarganya dan anak-anaknya. Jadi kelak kemudian di Alkitab dicatat bahwa anak-anaknya menjadi pengikut Kristus, saudara. Kita bisa temukan itu di Markus 15 ayat 21. Markus 15 ayat 21 dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota dan orang itu mereka paksa memikul salib Yesus. Kalau kita teliti lebih jauh, di Alkitab dikatakan bahwa dia adalah ayah dari Rufus dan Alexander. Dan saudara tahu Rufus dan Alexander adalah bagian dari jemaat mula-mula. Dan mereka menjadi pengikut-pengikut Kristus yang setia, saudara. Jadi kita melihat bahwa perjumpaannya dengan penderitaan Tuhan Yesus dan salib yang dia pikul mengubah hidupnya. Bukan hanya hidupnya, tapi juga hidup keluarganya. Amin, saudara. Jadi mari kita belajar pagi ini dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Bahwa iman yang sejati itu bukan hanya percaya pada saat-saat yang baik, pada saat-saat yang indah, tapi iman sejati adalah percaya walaupun pada saat yang gak baik, walaupun pada saat gelap, walaupun pada saat tidak ada jawaban, walaupun pada saat hati kita hancur, kita mengalami banyak penderitaan, tapi kita tetap dapat berkata seperti yang Tuhan Yesus lakukan, bahwa ke dalam tangan-Mu Tuhan, aku menyerahkan hidupku. Amin. Jadi kita bisa belajar dari 4 hal tentang salib Kristus pagi ini, dan saya berdoa supaya itu dapat berbicara buat saudara masing-masing. Dan apa yang Tuhan mau untuk saudara lakukan, saudara melangkah, saudara bisa punya kekuatan untuk melakukannya. Ya, jadi hari ini saudara dan saya diundang untuk datang pada salib Kristus. Bukan sekedar mengenang, bukan sekedar melakukan sesuatu yang tahun demi tahun dilakukan, tapi untuk merespon kasih Tuhan. Nah, maukah saudara
untuk mempercayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan Yesus? Maukah saudara untuk membiarkan salib itu mengubah cara hidup saudara? Dan maukah saudara untuk tetap percaya walaupun keadaan tidak baik, tidak berubah? Maukah saudara untuk hidup di dalam kasih Tuhan yang Dia tawarkan bagi saudara dan saya? Amin. Kita sudah lihat tadi dramanya. Tuhan Yesus mati buat saya dan saudara, dan kasih-Nya tidak pernah gagal. Jadi saya mau ajak kita semua, mari kita mengingat kasih dan pengorbanannya, dan bukan mengingat saja, tapi mari kita meresponi panggilannya. Amin. Saya tutup dengan satu ayat, Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu saja yang saya bisa share pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.